Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Sang Pencipta Alam, Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kuasanya mampu menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Bahwasanya la sahla illa ma ja'altahu sahla, tidak ada kemudahan kecuali Allah yang membuat mudah. Wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla, dan Allah bisa mampu membuat sebuah kesedihan menjadi mudah jika Allah berkehendak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pertemuan selanjutnya di materi fikih mawaris. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang al-huquq al-muta'alliqah bitirkah. Apa itu? Hak-hak yang berkaitan dengan perwarisan dalam Islam. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang pengertian warisan itu sendiri, pengertian al-irs, kemudian hukum mempelajari ilmu mawaris itu apa, kemudian kira-kira bagaimana porsi yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Tapi ketika kita sudah tahu siapa saja ahli waris yang ada, kemudian porsi bagi masing-masing ahli waris itu berapa, nggak langsung kita bagiin warisan itu, tapi ada yang namanya al-huquq al-muta'alliqah bitarikah, hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan. Jadi sebelum dibagiin ada yang harus dilakukan oleh para ahli waris. Oke, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, keberkahan untuk kita semua. Oke, al-huquq al-muta'alliqah bitarikah, hak-hak yang terkait dengan harta warisan. Itu ada 4 perkara. Pertama ada ma'unatut tajhiz, kedua ada sadadud duyun, kemudian ada tanfidz al-wasoya min thuluthit tarikah famaduna li ghairil waris, yang terakhir barulah taqsimut tarkah ala mustahiqiha. Jadi ada 4 step, ada 4 langkah dulu sebelum akhirnya ke step yang terakhir, taqsimut tarikah, pembagian harta warisan. Ini kita bahas satu-satu. Pertama ada ma'unatut tajhiz, yaitu pembiayaan pemakaman. Kemudian ada pemenuhan hak harta warisan dan pelunasan hutang piutang. Kemudian ada pengeluaran wasiat, menunaikan wasiat mayit. Kemudian ada taksim, menghitung dan tauzi, distribusi. Jadi kita kumpulin data ahli warisnya, kita hitung, baru kita distribusi, kita bagikan. Pertama ada ma'unatut tajhiz. Ma'unatut tajhiz tadi adalah pembiayaan pemakaman. Maksudnya itu ketika si mayit wafat, mulai dari diurus pemandiannya, pengkafanannya, penguburannya, itu harus selesai dulu. Nah, ada sebuah seperti mu'anut tajhiz min kafan wa ujrati mughassil wa hammal wa haffar wa nahwihi. Pembiayaan pemakaman yang termasuk ke mu'anut tajhiz itu min kafanin, dari pengkafanan, wa ujrati mughassil, pemandian mayit, yang mandiinnya, para amilnya, wa hammalin, yang turut membantu membawa si mayit ke kuburannya, wa hafarin, para penggali kubur, wa nahwihi, dan semua para petugas yang sudah membantu proses pemakaman. Itu harus kita selesaikan dulu hak-hak mereka. Kemudian ini ada sebuah permasalahan, wa illam yuhallif al mayyit tarikah, mayit belum meninggalkan harta warisan apapun.
Jadi seseorang meninggal, dia tidak meninggalkan harta warisan apapun. Fama'unatu tadhizihi alaman tuzam nafaqatuhu fi hali hayatihi. Terus siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaan pemakamannya? Nah, ala mantulzamu nafaqatuhu fi hali hayatihi, kepada orang yang semasa hidup si mayit ini memang bertanggung jawab menghidupi, seperti itu. Fa'ilam yakullahu mantulzamuhu nafaqatuhu, tapi ternyata penanggung jawabnya nggak ada juga nih, gitu. Fama'unatu tajhizihi ala baitil mal in kanal mayyitu musliman. Berarti proses pembiayaan pemakaman, pengkafanan, penguburan itu tanggung jawab baitul mal atau badan zakatnya kalau si mayit itu adalah seorang muslim. Fa'ilam yakun baitu malin, ternyata nggak ada baitul mal nih daerah si mayit. Au kana ta'adzara al-akhzu minhu, atau nggak bisa ada alokasi dana untuk si mayit ini. Fama'unatu tadhizihi alaman alima bihalihi minal muslimin. Berarti tanggung jawab pemakaman si mayit ini kepada orang-orang yang mengetahui keadaannya itu dari orang-orang muslim. Karena memang seorang mayit itu berhak untuk diurus dengan baik, seperti itu. Kemudian setelah selesai proses pemakaman itu ada sadaduduyun. Ingat kita dalil salah satu dalil yang di surah An-Nisa yang ayatnya, potongan ayatnya berbunyi mimba di wasiyatin yusi biha audain, menyelesaikan beberapa urusan hak-hak sebelum perwarisan. Ada namanya wasiat dan hutang. Nah, hutang itu adalah kewajiban, wasiat itu sedekah. Walaupun wasiat ini disebutnya di awal, tapi yang harus kita pertama kali tunaikan adalah hutang. Kenapa? Karena hutang itu adalah kewajiban, sedangkan wasiat itu sifatnya seperti pemberian atau sedekah. Jadi yang selanjutnya hak-hak dari harta warisan itu ada sadaduduyun, pelunasan hutang. Nah, ada dua jenis. Yang pertama ada ifaul huquq al-muta'alliqah bi aini min a'yani tirkah. Yang kedua ada ifa'ud duyun al-murassalah fi dhimmah, yaitu ada hak-hak yang terkait dengan zat harta peninggalan, ada hutang-hutang yang tidak terkait langsung dengan harta peninggalan. Maksudnya hak-hak yang terkait dengan si harta itu yang tadi, kalau misalnya mayit meninggalkan rumah, ternyata rumah itu masih ada cicilannya, masih ada KPR-nya, misalnya si mayit ternyata masih terlibat itu, atau masih ada pokoknya hutang-hutang yang memang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit, itu harus ditunaikan dulu. Cicilannya kah belum lunas, seperti itu. Baru hutang-hutang yang tidak terkait dengan harta warisan, yang misalnya hutang ke seseorang, seperti itu harus ditunaikan dulu. Karena kita ingat Rasulullah pernah bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqah bidainihi hatta yakti anhu. Kalau saya jiwa seorang muslim mukmin itu akan menggantung karena hutangnya. Kalau hutangnya belum selesai, dia akan menggantung sampai dia dilunasi. Kasihan mayitnya nih kalau misalnya sampai harta warisannya itu dibagiin aja langsung tanpa ditunaikan hutang-hutangnya dulu, karena akan menyiksa si mayit. Dan bukti kecintaan kita kepada keluarga kita yang meninggal itu yaitu menunaikan haknya, yaitu melunasi hutang-hutangnya. Berarti kita harus kita harus coba tanya ke orang-orang terdekat yang mungkin kenalan si mayit, apakah si mayit mempunyai hutang atau mungkin piutang. Itu harus kita cari tahu dulu. Nah, setelah hutang selesai, kemudian ada tanfizul wasoya min thuluthit tarikah famaduna li ghairil waris, yaitu menunaikan wasiat apabila si mayit itu memberikan wasiat sebelum ia meninggal. Nah, wasiat ini bukan kayak kamu nanti kalau ibu sudah nggak ada belajar yang rajin, atau kamu kuliah ini nanti begini. Bukan wasiat yang seperti itu. Maksudnya yang berkaitan dengan hartanya si mayit.
Jadi misalnya saya ketika meninggal ingin mewakafkan harta saya untuk wakaf masjid, untuk wakaf sumur, untuk wakaf air, atau apapun yang berupa wasiat yang berkaitan dengan hartanya si mayit. Nah, kita harus menunaikan wasiat ini, tapi ada syarat-syaratnya. Wasiat yang boleh diberikan dari harta warisan ini hanya maksimal 1/3 dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Itu. Jadi ahli waris sudah nggak boleh dapat wasiat. Dan wasiat juga tidak boleh lebih dari 1/3. Misalnya si mayit ini ingin memberikan harta warisannya untuk wakaf masjid, saya mau semuanya. Oh, tidak boleh, itu hanya 1/3. Berarti nanti dirundingin dulu 1/3 untuk wakafnya, baru terus hutang-hutang selesai, penguburan, pengkafanan selesai, wasiat selesai, itu barulah kita masuk ke taqsimut tarikah. Kita masuk ke pembagian harta warisan. Nah, ketika kita taqsimut tarikah ala mustahiqiha, pembagian harta warisan kepada para yang berhak, kepada ahli warisnya, kita harus al ilmu bijihatil maurutsah ba'da ifa'il huquq. Kita harus benar-benar paham tentang siapa yang mau dapat warisan ini. Jadi harus kita kumpulin data-datanya dulu. Oh, ahli waris itu si A, B, C, D, posisinya sebagai apa? Dia anak, dia saudara laki-laki, dia paman. Oh, kita kumpulin dulu orang-orang yang ada kemungkinan mendapatkan harta warisan karena dia posisinya sebagai ahli waris. Barulah kita, habis itu kita analisis lah. Oh, dia dapat. Oh, dia terhalang. Oh, ada anak laki-laki, berarti paman tidak bisa dapat. Oh, tidak ada anak laki-laki, berarti saudaranya ayah bisa dapat. Saudaranya ayah berarti kalau ke si anak paman, seperti itu. Jadi kalau udah selesai, baru kita hitung. Oh, kita udah tahu nih ahli waris yang mendapatkan adalah A, B, C. Ini bagiannya segini, segini, segini. Kita hitung harta yang tersisa segini. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu, kita hitung ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan bagian per. Siapa yang 1/2, 1/8, 1/4, 1/3, 1/6. Baru sisanya nanti untuk para ahli waris yang mendapatkan bagian asobah namanya. Asobah itu sisa. Jadi ini ada taqsimut tarikah ala mustahiqiha. Pertama, yabda'u bidzawil furud wa ma baqiya lil asobah. Pertama, kita kalau ngitung itu dimulai untuk orang-orang ahli waris yang masuk ke zawil furud, orang-orang yang mendapatkan bagiannya itu sudah ditentukan per-perannya 1/2, 1/3, 1/6 gitu. Nah, kebaru sisanya untuk asobah. Ternyata asobah nggak ada nih. Akhirnya pokoknya ahli waris nggak ada, asobah nggak ada, itu jadi ke siapa nih ngasih harta warisannya? Berarti kita berikan ke zawil arham. Nah, zawil arham itu siapa? Zawil arham itu adalah kerabat, keluarga yang dia nggak masuk ke 25 ahli waris. Jadi ahli waris itu ada 25, 15 dari kalangan laki-laki, 10 dari kalangan perempuan. Nah, orang-orang yang tidak termasuk ke 25 ahli waris ini namanya zawil arham. Oh, ternyata ahli waris nggak ada sama sekali. Akhirnya apa yang dilakukan? Ke zawil arham. Oh, ternyata keluarga, kerabat juga nggak ada. Yang termasuk zawil arham, punya hubungan darah nggak ada. Berarti kemana ini hartanya? Dikembalikan ke baitul mal. Kemudian ini dibagikan kepada ahli waris yang termasuk dalam ashabul furud, dan jika ada sisa maka dibagikan kepada asobah. Jika tidak ada asobah maka dikembalikan kepada ashabul furud dengan hitungan awul atau rad, kecuali suami istri. Nanti ada suatu permasalahan namanya awul dan rad. Jika tidak ada asobah dan ashabul furud maka diberikan kepada zawil arham, tadi kerabat yang tidak termasuk ke 25 ahli waris. Kemudian jika tidak ada asobah, tidak ada ashabul furud, tidak ada zawil arham, maka diberikan kepada baitul mal. Nah, ini kita ingin membahas tentang setelah ini al-irsu indal arab qadiman. Bagaimana sih harta warisan, pembagian harta warisan yang dilakukan bangsa Arab dulu
sebelum Rasulullah datang, sebelum Rasulullah diutus. Nah, al-irsu bisa babit tabani, irs karena atabani, bani keturunan. Kemudian al-irsu bisa babi bil halab wal muwalah, mendapatkan warisan karena sebab perbudakan. Kemudian al-irsu bisa babil hijrah wal mu'akhah, harta warisan karena adanya hijrah atau saling disaudarakan, seperti yang terjadi antara kaum muhajirin dan kaum ansor yang dipersaudarakan, yang dijadikan saudara. Kemudian al-irth bisa babi ulul arham, harta warisan karena ada kaitan keluarga. Al-irthu bisa babi zaujiyah, mendapatkan harta warisan karena ada ikatan pernikahan. Kemudian al-irsu bisa babi wala il-ataqah, mendapatkan warisan karena memerdekakan budak. Ya, jadi ini adalah sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan sebelum Rasulullah datang, sebelum ayat tentang mawaris itu turun. Jadi perbudakan masih ada, memerdekakan budak masih ada, dengan sebab hijrah masih ada, dengan sebab menikah, keluarga, seperti itu. Sampai akhirnya Allah turun dengan firman-firmannya yang menetapkan sebuah hukum porsi bagian masing-masing ahli waris. Kemudian kita akan membahas tentang arkanul irs. Arkan, rukun. Rukun itu tiang. Tiang itu pondasi. Kalau tidak ada tiang-tiang ini, maka harta warisan tidak sah. Lalu apa arkanul irs? Apa yang membuat harta warisan itu syah? Yang membuat harta warisan itu sah itu ada 3. Arkanul irs itu ada 3. Rukun warisan itu ada 3. Yang pertama al-muwarrith. Al-muwarrith itu adalah pewaris. Kemudian al-waris, ahli waris, dan al-mawruth. Jadi rukun waris itu al-muwarris, mayit. Pewaris itu pasti mayit. Al-muwarris itu mayit. Kemudian al-waris, ahli waris, keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian baru al-mawrus, harta yang ditinggalkan. Kalau tidak tiga rukun ini tidak terpenuhi, maka nggak sah itu harta warisannya. Berarti belum ada yang meninggal. Kalau belum meninggal, belum bisa dibagi harta gono gininya. Jadi kemudian nggak ada ahli warisnya, ya nggak bisa juga dibagiin ke keluarganya langsung. Kemudian nggak ada hartanya, ya nggak bisa juga apa yang mau dibagiin. Jadi ini adalah 3 tiang, 3 pondasi sebuah warisan itu akhirnya sah ada. Pertama al-muwarrith, mayitnya, warisnya. Kemudian al-waris, ahli waris. Baru yang terakhir al-mawruth, harta yang diwariskan. Selanjutnya syurutul irs, syarat-syarat mendapatkan harta warisan. Pertama ada tahakkuk mautil muwarrith. Kita yakin kalau misalnya si pewaris itu sudah benar-benar meninggal. Misalnya ada kondisi yang hilang gitu, kita harus yakin dulu ada syarat-syaratnya orang itu sah dikatakan meninggal gitu kan. Tahakkuk mautil muwaris, kita harus yakin dulu kalau pewaris itu meninggal. Yang kedua, tahakkuk hayatil waris, kita harus benar-benar yakin kalau ahli waris itu hidup. Misalnya masalah janin kah, atau masalah anak, seperti itu. Ada salah satu spesial case nanti ada. Kemudian yang terakhir al-ilmu bijihatil muqtadiyal lil if, ada yang paham gitu, pemahaman ilmu tentang pembagian harta warisan dan siapa saja ahli warisnya, berapa porsinya, itu harus ada yang paham. Jadi syarat waris itu meyakini bahwa si fulan betul wafat, meyakini bahwa adanya ahli waris, dan yang terakhir mengetahui jalur perwarisan. Nah, selanjutnya ada namanya asbabul irs, sebab-sebab seseorang itu mendapatkan warisan. Yang pertama itu ada az-zaujiyah, az-zawaj as-sahih, tali pernikahan. Kemudian ada an-nasab. An-nasab itu keturunan, dan yang terakhir ada al-wala. Al-wala itu memerdekakan budak, seperti itu. Berarti syaratnya tadi arkan ada 3, syurut ada 3, asbab juga ada 3. Yang pertama ada nikah yang syah, az-zawaj as-sahih,
kemudian an-nasab keturunan, dan yang terakhir ada perbudakan, memerdekakan budak. Jadi kemudian kita mau membahas tentang manhumul alwarithun, siapa aja sih ahli waris itu. Jadi ahli waris itu, yang dikatakan ahli waris itu ada dua jalur, yaitu yang pertama az-zawaj, dia mendapatkan harta warisan karena pernikahan, berarti suami dan istri. Kemudian ada an-nasab, an-nasab itu keturunan, dia mendapatkan harta warisan karena an-nasab, entah dia anaknya atau dia ayah ibunya atau dia kerabatnya, al-hawashi, namanya paman, saudara, seperti itu. Jadi seorang mendapatkan harta warisan itu bisa karena dua sebab, karena az-zawaj, karena pernikahan, atau karena an-nasab, keturunan. Kemudian ada namanya mawani'u irs, penghalang warisan. Apa yang menyebabkan seseorang itu gagal mendapatkan warisan? Mawani, penghalang. Al-ith, warisan, itu ada ar-riq, yaitu budak. Ternyata dia belum dimerdekakan, dia masih jadi budak, berarti bisa terhalang. Kemudian al-qatl, pembunuhan yang disengaja. Kalau ternyata ada seorang anak yang dengan sengaja membunuh ayahnya, membunuh ayah ibunya gitu, biar hartanya itu cepat dibagiin. Setelah diusut ternyata pembunuhannya itu sengaja, direncana, berarti dia terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ikhtilafuddin, itu adalah perbedaan agama. Misalnya ayah meninggal, anaknya itu ada yang beda agama, tidak Islam, berarti si anak tidak berhak mendapatkan harta warisannya ayah, walaupun dia ada sebab mendapatkan warisan, yaitu an-nasab, keturunan. Oke, alhamdulillah hari ini pembahasan kita mulai dari al-hukuk al-muta'alliqah bitirkah, hak-hak yang berkaitan dengan ahli waris, mulai dari ma'unatut tajhiz, yaitu pemakaman, pemandian, penguburan, kemudian sadadud duyun, pelunasan hutang-hutang, tanfizul wasaya, menunaikan wasiat, sampai akhirnya taksimut tarikah, membagikan harta warisannya. Nah, sebelum dibagikan kita harus tahu ada namanya arkanul irs, rukun-rukun warisan. Itu ada al-muwaris, al-waris, dan al-irth. Kemudian selanjutnya ada asbabul irs. Asbabul irs ada an-nikah, dia karena tali pernikahan, kemudian an-nasab, keturunan, atau al-wala, karena memerdekakan budak. Kemudian ada syurutul irs, syarat-syarat warisan boleh dibagiin. Tahakkuk mautil muwaris, kita udah yakin si fulan wafat. Tahakkuk hayatil waris, kita yakin ahli warisnya masih hidup. Sama al ilmu bil jihah al muqtadiyah lil irs, kita paham jalur perwarisannya. Oh, dia tuh anak tiri loh, anak tiri lo boleh mendapatkan harta warisan. Kita paham, oh dia anak tiri, soalnya ibunya ini, ayahnya ini, kayak gitu. Walaupun ternyata rumahnya jauh, tiba-tiba ditemukan. Kalau kita tahu paham jalur perwarisannya dan itu sahih, maka dia berhak mendapatkan harta warisan. Kemudian mawani'ul irs, larangan orang gagal mendapatkan warisan. Ar-riq, karena perbudakan, masih budak belum dimerdekakan. Al-qatl, dia sengaja melakukan pembunuhan. Kemudian ikhtilafuddin, perbedaan agama. Sampai sini materi kita pada hari ini, semoga bisa dipahami. Syukran lakum jami'an, barakallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.